Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu, eh, nanti pada saat Ibu Selfie dengan Pak Jalil lagi coaching, saya akan menjadi pengamat. Ada beberapa hal yang ingin saya amati dalam kegiatan Ibu nanti. Yang pertama itu misalnya apakah alur yang Ibu lakukan coaching itu sudah memenuhi alur kita. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian apakah nanti juga Ibu sudah menjadi pendengar yang baik bagi coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi ini Bu, ada sedikit yang akan ingin saya tanyakan pada Ibu Selfie. Bisa saya tanyakan Bu? Iya silakan Pak. Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi dalam proses coaching ini saya akan mengembangkan dua kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, ya. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan dua tadi itu, kemudian di antaranya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara keduanya itu, adakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching itu? Yaitu mungkin kembali lagi pada inti dari coaching Pak, yaitu mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot lagi. Baik, jadi ada dua ya Bu yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Jadi indikatornya di sini Pak, saya menginginkan coaching dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya nanti itu sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian bagaimana nanti coach itu bisa mencari akar dari permasalahan, kemudian menemukan sendiri solusinya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Saya doakan semoga nantinya juga akan terjalin kolaborasi yang baik antara coach dan coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Selfie. Gimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Selfie. Jadi alhamdulillah saya dengar Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Kira-kira Bapak ingin menceritakan hal apa kepada saya? Betul sekali Bu Selfie. Ada kegundahan tersendiri dari saya ini tentang permasalahan yang ada di sekolah. Oh iya. Jadi kita ada sekitar 15-20 menit ke depannya. Silahkan jika Bapak ingin menceritakan hal itu kepada saya. Begini Bu Selfie. Saya melihat kok siswa-siswa saya di sekolah itu kayaknya bosan gitu loh untuk belajar, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru, teman-teman sejawat yang ada di sekolah itu mereka melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara hanya berceramah saja. Mereka kurang bisa buat memanfaatkan teknologi yang ada, seperti misalnya menggunakan infocus, laptop, kemudian mengajak anak-anak ke perpustakaan, terus pokoknya mereka kurang menggunakan media-media yang lain Bu. Gitu. Jadi baik Pak, berarti intinya di sini di sekolah Bapak masih banyak teman-teman mengajar yang belum bervariasi cara proses belajar mengajar yang diberikan kepada siswa. Iya Bu, betul sekali. Pembelajaran dengan ceramah itu saja terus yang diulang-ulang. Jawabannya pun hampir sama semua. Jadi saya bosan Bu melihatnya hanya seperti itu terus setiap harinya. Baik Pak, kira-kira Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya inginnya sih ada sedikit perubahan di sekolah. Setidaknya pembelajarannya tidak monoton. Kemudian maunya saya mereka itu antusias,
kembali untuk belajar di mata pelajaran yang mereka pelajari. Ya, jadi Pak Jalil ingin adanya perubahan di sini pada rekan-rekan terkait dengan cara mengajarnya. Iya, betul sekali, Bunda. Kira-kira perubahan apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan teman-teman mengajar Bapak? Perubahan yang saya inginkan yang pertama metode mereka buat mengajar, Bunda. Itu kemudian modelnya juga bervariasi, kemudian terus bisa memanfaatkan media, juga bisa menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah, begitu. Iya, berarti pembelajaran yang bervariatif ya. Iya. Kemudian pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10. Kira-kira di sekolah Bapak levelnya sudah sampai mana, Pak? Kayaknya masih ada setengah, jadi 5, Bunda. Kira-kira dari 10 itu ada 5% saja yang bisa menggunakan itu. Kemudian mudah-mudahan sih sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan, maksud saya itu bisa meningkat lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar 5 tok. Iya. Ya, baik Pak. Kira-kira level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari perubahan teman-teman Bapak yang ada di sekolah? Paling tidak bisa menyentuh angka 7, Bunda, dari level yang ada kalau bisa. Iya, jadi mereka bisa memanfaatkan lebih baik lagi dari yang ada sekarang. Nah, sekarang kira-kira langkah apa yang Bapak akan lakukan untuk membantu rekan-rekan untuk melakukan perubahan pembelajaran? Langkah pertama yang pasti saya akan berusaha buat mengkonsultasikan ini dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan mengajak rekan-rekan yang bisa saya ajak buat berkolaborasi. Kemudian juga kalau bisa membuat workshop, membuat pelatihan-pelatihan. Kemudian yang paling penting juga saya minta buat Bapak Kepala Sekolah melakukan monitoring dengan apa yang dilakukan supaya kegiatan itu bisa terus berlanjut terus, begitu. Jadi selain monitoring Pak, kira-kira strategi apa lagi yang bisa dilakukan dalam melakukan perubahan untuk teman-teman mengajar di sekolah? Seperti yang saya bilang tadi, setidaknya saya akan merancang kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan yang bisa membantu meningkatkan kompetensi teman-teman saya di sekolah. Begini, tadi Bapak mengungkapkan bahwa adanya monitoring, kemudian ada workshop. Kira-kira apa yang akan dilakukan saat itu yang nyaman untuk dilakukan dengan metode dan strategi yang dapat Bapak lakukan? Saya ingin lebih fokusnya dulu ke monitoring. Karena dengan monitoring ini kan sasarannya benar-benar ada perubahan dalam diri teman-teman sejawat yang ada di sekolah saya. Betul Pak, betul sekali bahwa dengan adanya monitoring kita akan berusaha sehingga teman kita itu akan ada perubahan. Baik Pak, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan monitoring tersebut? Ada teman saya, Ibu Anita dengan Pak Anhar, mungkin yang bisa membantu saya dalam menggunakan IT. Kemudian saya akan menyamakan konsep dulu. Setelah itu saya akan membantu teman-teman saya dengan bantuan teman tadi itu untuk menyempurnakan apa yang sudah saya rencanakan. Berarti nanti Pak Jalil akan mengadakan yang namanya kolaboratif dengan rekan guru yang lain yang luar biasa. Nah, sekarang kita sudah di penghujung kegiatan Pak. Dari percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan? Setidaknya saya sudah mendapat sedikit gambaran tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya seperti apa. Kemudian dampaknya juga mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan target saya. Dan mudah-mudahan juga nantinya saya bisa melakukan dengan cara monitoring ini itu kemampuan teman-teman saya untuk menggunakan media, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sekolah itu bisa meningkat. Iya, saya tidak sabar menunggu dari cerita-cerita Pak Jalil tadi tentang akan melakukan monitoring, workshop, kemudian jadi saya akan menunggu dari hasil-hasil itu sehingga mudah-mudahan Pak Jalil bisa
mendapatkan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Mungkin kita cukupkan dulu Pak untuk percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Iya, makasih banyak Bu Selvi atas waktunya. Aduh, saya lega sekali sudah bisa menceritakan sedikit permasalahan saya yang ada di sekolah. Iya, sama-sama Pak. Kita akhiri percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selvi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana tadi hasilnya setelah proses coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Nah, mulai dari proses coaching tadi ada sedikit pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apakah Ibu sudah dapatkan apa yang Ibu sudah dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Alhamdulillah Pak, tadi selama coaching saya sudah melakukan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian bertanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Wah, luar biasa sekali ya. Baik Bu Selvi, Ibu Selvi sudah berhasil ya Bu. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Ibu sudah ada persentase penuh, kehadiran penuh di dalam selama melakukan coaching tersebut. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya kehadiran di sini sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, memang itu yang diharapkan sebenarnya di dalam proses coaching nanti. Misalnya bagaimana kita bisa menggali informasi-informasi daripada permasalahan yang diungkapkan oleh coach tersebut. Ya, satu lagi ya Bu, ke depannya. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan melalui coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya Pak, jadi berdasarkan dari hasil coaching yang saya lakukan tadi, saya ingin tetap mengembangkan yang kompetensi memahami kembali alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu ini mendalami lagi alur tirtanya ya, Ya. di mana alur tirta itu ada tujuan, Ya. kemudian identifikasi, kemudian Aksi, rencana aksi, dan apa yang terakhir ya, tanggung jawab. tanggung jawabnya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa melakukan kembali coaching, bagaimana kita bisa melatih kemampuan coaching kita terhadap coaching, bagaimana kita juga bisa memanfaatkan kemampuan kita untuk coaching itu bisa menemukan sendiri permasalahan yang yang dihadapi di dalam kelas terkait dengan pembelajaran. Baik, luar biasa sekali Bu yang sudah Ibu lakukan. Kita akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Nah, hari ini sebelum Bapak melakukan coaching, apakah boleh saya memberikan pertanyaan sebagai langkah awal? Boleh Bu, silakan dengan senang hati. Ya, jadi sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi hari ini saya akan menjadi sebagai pengamat yang akan mengamati Bapak dalam melakukan coaching kepada teman. Kemudian jika Bapak melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana respon coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang coach berikan.
Kemudian selain itu Bapak juga harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya Pak, yang akan saya tanyakan ke Bapak yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini? Sebenarnya ada 3 Bu yang ingin saya kembangkan di dalam proses coaching nanti. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kehadiran penuh di dalam saat kita melakukan coaching. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach kita. Kemudian pertanyaan ini nantinya itu yang digunakan untuk menggali terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita menjadi pendengar aktif ketika coach mengeluarkan unek-uneknya, bagaimana dia terkait dengan permasalahannya. Nah, disitulah kita bisa mendengarkan secara aktif. Jadi itu yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti. Baik Pak, jadi ada 3 Pak ya kompetensi yang akan dikembangkan. Tapi kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching kali ini Pak? Rencananya nanti Bu, saya ingin memfokuskan pada 2 kompetensi. Yang pertama itu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan yang kedua bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif terhadap coach. Jadi di sini ketika saya melakukan coaching nanti bukan berarti saya merasa saya lebih daripada coach. Jadi coach juga tidak merasa bahwa dia lebih kurang dibandingkan dengan saya. Jadi intinya di sini nanti akan terjadi hubungan relasi. Oh, jadi ada 2 ya Pak indikator yang secara spesifik yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang pertanyaan ketiga Pak, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bapak harapkan pada saat coaching ini? Indikator ketercapaiannya nanti Bu ya, kira-kira kalau misalnya coach sudah menemukan sendiri solusi daripada permasalahannya, maka itu saya anggap coaching ini sudah berhasil. Jadi dan solusi itu bukan dari saya, jadi solusinya itu bisa dari dirinya sendiri melalui percakapan-percakapan nanti yang saya berikan, pertanyaan yang bobotnya yang saya berikan. Akhirnya nanti coach diharapkan bisa menemukan sendiri permasalahan, solusi daripada permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebelum proses coaching kita akan setelah proses coaching sebentar kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira Bapak bisa meluangkan waktu kembali untuk melakukan percakapan setelah Bapak melakukan coaching sebentar. Insya Allah siap Bu. Ya, jadi nanti baik. kalau sudah saya akan kembali ke untuk berdiskusi kembali terkait dengan coaching. Ya baik Pak, terima kasih untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tiar, boleh mengganggu sebentar? Waalaikumsalam Pak Jalil. Boleh silakan Pak. Jadi saya lagi galau sih sebenarnya nih Pak Tiar. Kenapa Pak? Kira-kira galau karena apa ini Pak? Begini, ini ceritanya anak kelas 3 yang ada di sekolah saya ini, mereka lagi minta kegiatan buat kegiatan di luar kelas ya, di luar kelas, karena di mata pelajaran saya ini mereka agaknya bosan gitu di dalam kelas terus. Sementara mereka meminta kepada saya untuk merancang sebuah kegiatan studi wisata begitu. Wah, bagus itu Pak. Sangat menarik kayaknya ini Pak. Terus masalahnya di mana Pak? Nah itu dia Pak yang membuat saya bimbang, karena ini kan masa pandemi nih, artinya sudah 3 tahun lebih saya tidak melakukan ini. Nah terus apakah nanti anak-anak ini puas atau tidak? Kemudian biayanya juga sih sebenarnya Pak yang membuat saya galau. Oh gitu. Baik, sekarang Pak saya tanyakan dulu sama Pak Jalil. Kira-kira apa tujuan Pak Jalil mengajar di sekolah? Tujuannya sebenarnya saya hanya pasti ya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi anak-anak di sekolah saya ini
itu bisa lebih paham dengan materi pelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi mereka itu bisa lebih tahu sih sebenarnya tentang apa dan bagaimana kegiatan pelajaran itu, supaya juga saya juga menjadi dekat dengan mereka. Wah, luar biasa Pak. Kalau mendengar tujuan Bapak tadi itu sangat mulia ya Pak. Kira-kira menurut Bapak, manakah yang lebih memudahkan Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak sebutkan tadi? Apakah dengan mengajar biasa ataukah dengan mengajar sesuai dengan yang diusulkan oleh siswa tadi dengan studi tour? Iya, betul Pak. Kalau menurut penelitian sih sebenarnya ketika anak-anak diajar keluar itu lebih efisien, mereka lebih bisa cepat lebih paham Ya. ketimbang hanya berada dalam kelas, begitu Pak. Terus permasalahannya di mana Pak? Kenapa bisa Bapak jadi galau karena permasalahannya? Nah itu tadi saya bilang Pak, sebenarnya saya belum menyiapkan kegiatan studi wisatanya seperti apa, anggarannya, siapa saja yang bisa membantu saya, guru-guru mungkin yang mau saya libatkan, anak-anak siswa juga yang mau saya libatkan siapa. Kemudian saya juga belum membentuk kepanitiaannya, rutenya, dan juga yang pasti makanannya nih Pak. Jadi masih banyak sih sebenarnya. Banyak masalah kayaknya Pak yang ingin Bapak hadapi dalam kegiatan studi tersebut. Kalau begitu kira-kira Pak untuk mengatasi masalah tersebut apa yang akan Bapak lakukan? Untuk kepanitiaannya mungkin saya akan mengajak anak-anak yang sudah pernah, apalagi khususnya yang ada di OSIS, untuk saya ajak menjadi panitia. Kemudian saya akan berusaha buat mengkonsultasikan kembali akomodasi transportasinya dulu kepada teman-teman sopir mungkin yang bisa saya hubungi, dan juga cateringnya yang buat menyediakan makanannya juga pasti akan saya hubungi. Itu aja barangkali dulu. Wah, kalau begitu Pak semua masalah kayaknya sudah bisa teratasi dengan sendirinya. Kekhawatiran Bapak itu bisa diatasi dengan jawaban-jawaban Bapak tadi. Nah, kalau begitu masalahnya bagaimana? Jadi iya betul sekali. Jadi saya akan berusaha buat kembali menghubungi panitia yang sudah pernah melakukan itu buat membantu saya. Kemudian akan mencari handphone, nomor handphonenya, sopir, catering, dan juga kalau bisa juga ada guide-nya, saya akan menghubunginya. Itu barangkali Pak. Lumayan bagus rencana Bapak untuk mengatasi masalah-masalah Bapak tersebut. Nah, rencana Bapak dalam waktu dekat ini kira-kira apa? Jadi saya yang pertama pasti akan melaporkan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah, Ketua Komite juga, supaya ada sinkronisasi, supaya rencana kegiatan saya ini bisa direstui. Ya. Setelah koordinasi dengan Kepala Sekolah, kira-kira apa lagi Pak yang bisa dilakukan? Apalagi ya jadwal pasti akan saya susun kembali setelah melihat apa-apa yang mendesak, apa saja yang mendesak. Kemudian mudah-mudahan juga ini mereka kembali bisa semangat belajar lagi setelah mendengar bahwa akan diadakan studi wisata ini. Alhamdulillah, bagus sekali Pak ya. Sepertinya Bapak sudah mulai menemukan semangat, kemudian menemukan solusi dari permasalahan Bapak tersendiri. Kemudian bagaimana nantinya Bapak bisa merancang kegiatan studi tour itu supaya bisa berjalan dengan baik Pak ya. Iya, insya Allah Pak. Kira-kira apa wujud tanggung jawab Bapak pada kegiatan studi tour nantinya? Yang pertama tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Kemudian untuk tidak mubazir, rincian anggaran barangkali perlu saya transparansikan kepada anak-anak supaya tidak ada kecurigaan. Betul. Ya modal mereka mau dikemanakan gitu kan. Kemudian juga saya juga akan meminta teman-teman yang bisa membantu dalam kegiatan ini supaya bisa terlaksana dengan baik. Luar biasa sekali rencana dari Pak Jalil. Semoga sukses terus Pak ya. Nah, setelah melakukan coaching hari ini Pak, kira-kira apa yang dapat Bapak simpulkan terhadap kegiatan kita hari ini? Apakah permasalahan Bapak yang tadinya Bapak datang ke saya itu dengan satu masalah, apakah sudah teratasi atau belum? Alhamdulillah Pak. Awalnya ini saya ragu, tapi setelah curhat dan berbicara ke Bapak, saya agak plong gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan rencananya bisa segera saya realisasikan sehingga anak-anak juga tidak menunggu terlalu lama, dan mudah-mudahan kami bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai di situ. Insya Allah, amin. Oh ya, kalau bisa Pak, kita nanti setelah ini rencananya kita akan berbincang kembali bagaimana apakah
kegiatan Bapak yang sudah rencanakan itu terlaksana atau tidak. Saya penasaran nantinya mendengarkan apakah nantinya ini benar-benar lancar sesuai dengan pernyataan-pernyataan Bapak tadi atau tidak. Apakah Bapak nanti bersedia? Insya Allah ya, saya bersedia sekali dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kepanitaan segera terbentuk. Setelah itu mungkin saya akan lagi bicara-bicara dengan Bapak kembali ya. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Semoga apa yang saya berikan ke Bapak tadi dengan menggali informasi terkait dengan permasalahan Bapak bisa menemukan sendiri solusinya, dan insya Allah kegiatannya nanti berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih banyak Pak. Aduh, saya selalu terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak tadi hasil dari proses coaching? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah, kayaknya coaching ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi setelah proses coaching tadi, setelah saya melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak sendiri? Baik, selama coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana alur Tirta itu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya bagaimana, dan tanggung jawabnya nanti bagaimana. Kemudian saya menggali potensi daripada coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dari percakapan tadi, kayaknya coach sudah bisa menemukan sendiri permasalahan. Ya. Alhamdulillah Pak, kalau sudah seperti itu berarti Bapak sudah melakukan coaching ini dengan melakukan alur Tirta. Kemudian sesuai dengan pengalaman saya tadi, ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya berikan, yaitu Bapak sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung Bapak juga sudah mendengarkan aktif dari proses coaching tersebut. Kemudian di sini Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian selain itu Bapak juga sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Luar biasa apa yang dapat Bapak lakukan dalam proses coaching. Sukses selalu dan memberikan kemudahan dalam melakukan coaching berikutnya. Kemudian sebelum kita akhiri, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan di sini? Sebenarnya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi pada diri saya itu terkait dengan bagaimana coaching teman rekan sejawat itu dengan baik. Kalau seperti yang tadi sudah lumayan baik, tetapi bagaimana kita lagi lebih menerapkan alur Tirtanya itu supaya nanti coachnya itu bisa lebih tepat menemukan sendiri solusi daripada permasalahannya. Jadi yang lebih saya tekankan di sini adalah alur Tirtanya. Oh iya, luar biasa Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk kembali berbincang-bincang dengan saya. Kemudian saya juga berterima kasih atas kesempatannya Bapak bersedia untuk melakukan obrolan-obrolan ini. Untuk hari ini cukup Pak, saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bu Selvi sudah menyempatkan waktu. Jadi kegiatan kita buat hari ini itu kan rencananya Bu Selvi akan melakukan coaching terhadap teman sejawat. Nah, hari ini kita ketemu, itu akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas yang akan Ibu Selvi lakukan. Nah, untuk sebentar ketika menjadi coach buat rekan sejawat, apakah sudah ada rencana apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya Pak, saya sebentar akan melakukan coaching pada teman. Ya itu saja. Mungkin saya akan melakukan coaching ini dengan melalui alur Tirta, di mana saya akan menggali tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Itu ya. Ya. Nah, jadi
kompetensi coaching apa sih sebenarnya yang mau lebih dispesifikkan lagi barangkali? Di sini kompetensi yang akan dikembangkan Pak secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh, pertanyaan berbobot ya. Nah, itu kan ada 3 ya tadi, ada 3. Jadi mau lebih mematangkan yang Mendengarkan aktif dan mendengarkan memberikan aktif pertanyaan dan yang memberikan berbobot. pertanyaan yang berbobot. Ya, oke kalau begitu. Nah, eh, secara spesifiknya tadi sudah ada yang mau dikembangkan. Nah, kira-kira sebentar untuk ketercapaian atau indikator ketercapaian ibu yang ingin ditujukan nanti buat kegiatan coaching ini apa saja? Iya, yang saya mungkin capai di sini Pak pada saat melakukan coaching yaitu di mana teman akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi indikatornya adalah menemukan solusi permasalahan sendiri ya. Kemudian bisa membuat mereka menjawab sendiri dari tantangan-tantangan Iya, yang ada. iya. Gitu ya. Oke, cukup kalau begitu. Nah, sebentar. Saya akan mengajak Ibu kembali ketemu, tapi saya mohon izin sebentar. Saya akan mengambil gambar kegiatan Ibu melaksanakan coaching kepada rekan sejawat. Baik Pak. Oke ya, mari kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bakir. Bagaimana kabarnya sih, Bu? Alhamdulillah baik. Bapak? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi begini, Bu. Ini saya lagi galau sebenarnya. Emangnya kenapa Pak? Bapak merasa galau? Ada Ini, Bu. apa? Di kelas, pada saat saya mengajar tadi, ada 3 kelas yang meminta kepada saya dalam pembelajaran itu bagaimana kalau dilakukan di luar kelas. Jadi mereka seakan-akan bosan belajar di dalam kelas terus. Mereka maunya belajar di luar kelas. Tetapi mereka meminta bantuan saya merancang sebuah studi tour kemana gitu. Nah itu yang membuat saya sebenarnya pusing. Wah, sepertinya itu bagus sekali Pak dan menarik. Kira-kira dari segi mana masalahnya kepada Bapak? Saya bimbang begini karena mengingat 3 tahun terakhir ini kan tidak membawa siswa keluar karena permasalahan COVID tersebut. Kemudian saya juga masih ragu apakah nantinya anak puas atau tidak terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Terus apakah biayanya nantinya tidak kemahalan. Mengingatkan pada saat ini apa-apa semuanya naik, transport naik, kemudian biaya makan juga naik, kemudian kemungkinan juga penginapan pada saat kita sampai di sana itu juga akan naik. Nah itu yang membuat saya pusing sebenarnya. Oh iya Pak, baik. Kira-kira saya bertanya kepada Bapak, kira-kira apakah tujuan Bapak sebenarnya mengajar di sekolah ini? Tujuan saya kalau mengajar sebenarnya ingin mencerdaskan anak bangsa. Nah itulah yang ingin saya tempuh di dalam pembelajaran ini. Bagaimana mereka bisa paham dengan materi yang saya sampaikan, kemudian bagaimana mereka tertarik dengan materi pelajaran saya, dan saya juga ingin agar mereka dekat dengan saya. Oke, bagus sekali dari tujuan Bapak mengajar di sini. Kira-kira menurut Bapak, manakah yang mudah untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah dengan mengajar biasa di kelas atau dengan melakukan misalnya studi di luar dari sekolah? Sebenarnya bukan dengan pembelajaran di dalam kelas. Kita juga bisa mencapai tujuan yang saya sebutkan tadi, tetapi tentunya dengan berbagai macam metode yang harus kita gunakan. Mungkin juga ada betulnya tadi apa yang dikatakan siswa saya, bahwa sekali-sekali lah bolehlah kita belajar di luar kelas, karena kan di dalam cross ini setiap hari kita belajar di dalam kemudian ada kejenuhan, kebosanan di dalamnya. Jadi ya menurut saya lebih efektif mungkin kalau sekali-sekali kita keluar untuk studi tour. Jadi seperti itu Pak. Jadi kira-kira permasalahannya di sini di mana ya Pak? Nah itu dia. Saya khawatir pelaksanaan kegiatan studi tour ini karena saya belum pernah mengatur kepanitiaannya. Kemudian tempatnya juga karena 3 tahun terakhir ini kita vakum, kita juga tidak tahu mana yang sekarang bagus kita kunjungi.
kemudian nantinya bagaimana rutenya, bagaimana penginapannya, bagaimana dengan kendaraannya dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan kegiatan studi tour tersebut. Iya. Kira-kira Pak, bagaimana caranya Bapak mengatasi masalah tersebut? Ya, kalau untuk kepanitiaannya mungkin selain melibatkan guru, bisa juga kita mungkin melibatkan siswa ya di dalam kegiatan kepanitiaan terkait dengan studi tour tersebut. Kemudian bagaimana kita berkonsultasi dengan orang yang misalnya ada suatu tempat kita rancang kita akan studi tour ke sana, kita berkonsultasi dengan orang yang paham dengan tempat tersebut. Bagaimana lokasinya, di mana lokasinya, bagaimana rutenya, kemudian penginapannya di sana. Nah, itu yang harus kita komunikasikan semuanya. Nah, itu menurut saya. Jadi nanti juga kita akan meminta nomor-nomor telepon yang orang-orang yang terkait dengan kegiatan ini. Baik, sepertinya masalah yang Bapak hadapi sudah bisa teratasi, Pak. Mudah-mudahan karena dengan permasalahan tadi beban saya juga bisa cepat teratasi karena mudah-mudahan dengan adanya kegiatan studi tour nantinya siswa bisa lebih menarik ke pembelajaran tersebut. Ya, keren. Kemudian kira-kira apa rencana Bapak dalam waktu dekat-dekat ini? Rencana saya sih untuk kegiatan ini, pertama itu saya akan konsultasikan dulu dengan kepala sekolah terkait dengan perizinan, kemudian nantinya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat siapa yang bisa diangkat sebagai kepanitiaan, kemudian menghubungi orang-orang yang terkait dengan kegiatan nantinya, kemudian juga akan melibatkan siswa di dalam kepanitiaan tersebut. Baik, sepertinya Bapak sudah mulai semangat lagi untuk merancang kegiatan study tour ini. Siap. Kira-kira apa wujud tanggung jawab Bapak pada kegiatan ini? Wujud tanggung jawab saya dalam kegiatan ini yaitu bagaimana saya bisa memberikan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan adanya kegiatan studi tour. Dengan kegiatan ini siswa bisa lebih memahami materi daripada pembelajaran yang saya sampaikan. Saya juga harus berusaha untuk menciptakan kondisi aman, kemudian nyaman bagi siswa sehingga uang yang mereka keluarkan itu betul-betul bermanfaat dan memuaskan bagi mereka. Bukan cuma mereka yang terpuaskan, tapi dari orang tuanya juga ada semacam kepuasan tersendiri lah di dalam kegiatan yang kita akan lakukan nanti. Wah, ternyata ide dan rencana Bapak ke depannya itu sangat menarik. Semoga sukses ya Pak. Kemudian setelah melakukan coaching hari ini, kira-kira apa yang didapatkan atau apa yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita barusan? Ya, alhamdulillah. Awalnya sih saya ragu dengan kegiatan ini, tapi setelah saya berbincang-bincang dengan ibu menanyakan terkait dengan kegiatan permasalahan apa yang saya hadapi, alhamdulillah kayaknya saya sudah mulai menemukan kembali solusi daripada permasalahan yang saya hadapi tadi, mulai dari bagaimana merancang studi tour itu sampai ke pertanggungjawabannya nanti. Iya, luar biasa. Semoga apa yang Bapak rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan saya menantikan atau menunggu hasil dari perencanaan yang Bapak semoga bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah, Bu. Semoga dilancarkan dan saya juga berharap Ibu bisa terlibat nantinya di dalam kegiatan ini. Siap Pak. Terima kasih sebelumnya Bu, sudah mendengarkan saya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Oke, terima kasih banyak kembali Pak. Semoga percakapan ini ada manfaat dan semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, Saya pergi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Wah, bagaimana tadi dengan hasil coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, dengan Pak Batiar tadi melakukan coaching, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan
ke Ibu Selvi. Yes. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang tadi Ibu Selvi inginkan? Eh, Tadi pelaksanaan coaching itu saya sudah melakukan dengan alur tirta, di mana saya melakukan mengidentifikasi tujuan, identifikasi permasalahannya, kemudian ada rencana aksinya, kemudian menanyakan pertanggungjawabannya. Kemudian di sini juga saya sudah mengemukakan, melihat dari teman tadi mengemukakan permasalahan, dan teman tersebut sudah menemukan solusi dari akar permasalahan yang dihadapinya. Wah, keren tuh Bu Selvi ya, berarti sudah berhasil ya. Nah, Alhamdulillah. saya juga tadi sudah mendengar, menyimak dan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan percakapan dan Ibu coaching lakukan tadi. Ibu sudah sangat fokus terhadap coaching, juga sudah persentase, keadilan juga penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Nah, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, sudah membangun kemitraan juga. Nah, itu yang luar biasa. Untuk itu, Ibu dalam proses coaching tadi, mudah-mudahan nanti Ibu sukses ke depannya ya. Amin. Lebih lanjut. Nah, kemudian juga Ibu diberikan kemudahan. Dan yang satu lagi nih Bu, nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Iya, untuk kedepannya mungkin Pak, saya lebih ingin memahami lagi tentang alur tirta itu seperti apa, kemudian sehingga dapat membuat pelaksanaan coaching itu lebih berkembang lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh, luar biasa. Jadi akan lebih ke alur tirtanya lagi ya, Iya, lebih diperdalam lagi supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Selvi, kalau begitu sudah melakukan sesi tanya, tanggung jawabnya juga. Terima kasih atas kesempatannya, sudah memberikan peluang buat saya buat melihat. Nah, kalau begitu kita akhiri percakapan buat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Uras ya.